Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TKB. Tema video kali ini adalah diri sendiri. Ibu guru akan menjelaskan tentang panca indera dan Hari Raya Idul Adha. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Teman-teman, semoga sudah hafal ya. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha adalah salah satu hari raya umat Islam. Pada hari ini diperingati sebagai peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim yang bersedia untuk mengorbankan putranya yang bernama Ismail kepada Allah. Kemudian sembelihan itu digantikan oleh Allah dengan seekor domba. Allah ingin menguji ketaatan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita sebagai umat Islam melakukan ibadah kurban dengan menyembelih hewan sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Pada hari raya ini, semua umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan sholat id bersama-sama berjamaah di tanah lapang atau di masjid, seperti ketika merayakan Idul Fitri. Setelah selesai sholat id, dilakukan penyembelihan hewan kurban untuk memperingati perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya. Idul Adha dilaksanakan setiap tanggal 10 pada bulan Zulhijjah. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu apa itu Hari Raya Idul Adha. Biar tambah semangat, Ibu Guru mau mengajak bermain tepuk. Kita akan bermain tepuk rasa. Ikuti Ibu Guru ya, nanti teman-teman ulangi di rumah. Tepuk rasa, ada asam, ada asin, ada manis, ada pahit. Nyam 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 nyam. Sekali lagi ya, tepuk rasa, ada asam, ada asin, ada manis, ada pahit. Nyam 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 nyam. Wah, hebat semuanya. Nah, kita lanjut ya. Siapa yang suka bernyanyi? Pasti semua suka kan? Yuk, sekarang kita nyanyi sama-sama. Ikuti Ibu Guru ya. Dan dihafalkan lagunya. Potong hewan kurban, bacalah bismillah. Fakir miskin kita berilah sedekah. Potong kambingnya, bagi dagingnya. Jangan lupa baca alhamdulillah. Potong hewan kurban, bacalah bismillah. Fakir miskin kita berilah sedekah. Potong sapinya, bagi dagingnya. Jangan lupa baca alhamdulillah. Wah, semangat sekali bernyanyinya. Ulangi di rumah ya, dan dihafalkan lagunya. Sekarang perhatikan gambar. Ada anggota tubuh
panca indera, yaitu lidah. Di sini Ibu Guru akan menjelaskan tentang fungsi lidah. Lidah hurufnya L, I, D, A, H. Lidah. Lidah kita berwarna merah, berada di dalam mulut. Fungsi lidah sebagai pengecap rasa. Rasa permen. Dengan lidah kita tahu rasa permen yang manis. Kita juga bisa mencoba rasa jeruk yang belum matang. Apa rasanya? Ya benar, rasanya asam. Juga rasa pedas dari cabai. Dan rasa asin pada garam. Juga rasa obat yang pahit ya teman-teman. Nah, panca indera selanjutnya adalah kulit. Kulit adalah yang melapisi tubuh kita. Fungsi kulit adalah untuk peraba dan pengukur suhu. Hurufnya K, U, L, I, T. Kulit. Kulit bisa merasakan dinginnya es. Kulit juga bisa tahu kalau teh atau kopi yang diminum ayah kita itu panas. Kulit juga bisa merasakan lembutnya benda, seperti lembutnya boneka. Nah, dengan memegang sikat, kulit juga bisa merasakan kalau benda itu kasar. Ibu Guru ulangi ya, tadi kita membahas tentang bagian dari panca indera, yaitu fungsi lidah dan kulit ya teman-teman. Kita harus bersyukur karena Allah memberikan panca indera yang lengkap dan sehat. Sekarang Ibu Guru mau mengajak teman-teman mengerjakan latihan di rumah ya. Perhatikan gambar. Di sebelah kiri pada gambar terdapat anak yang sedang mendengarkan cerita. Di gambar yang kedua, di bawahnya ada anak yang sedang melihat serangga. Di gambar yang ketiga, ada anak yang sedang mencium bunga. Di gambar yang keempat, ada anak sedang memakan es krim. Di gambar yang terakhir, ada anak sedang memeluk kucing. Dan tugas teman-teman memberi tanda pada kotak anggota tubuh mana yang digunakan pada kegiatan tersebut. Boleh menjawab lebih dari satu ya. Minta bantuan ayah bunda jika teman-teman merasa kesulitan. Untuk gambarnya sudah Ibu Guru cantumkan di deskripsi ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Nah teman-teman, sekarang Ibu Guru mau ajak main tebak-tebakan ekspresi wajah. Gambar pertama, ayo tebak teman-teman, kalau gambar ini ekspresi wajah lagi kenapa ya? Ya benar, ini adalah ekspresi wajah sedang menangis. Siapa yang menangis seperti ini? Gambar kedua. Nah, ini sedang bahagia ya, sedang tertawa. Gambar yang ketiga. Ini adalah ekspresi wajah ketika sedang takut. Gambar yang keempat. Wah, serem. Ini ekspresi wajah ketika sedang marah ya. Ayo, siapa yang marahnya kayak gini? Ih, Ibu Guru takut. Gambar yang kelima, ekspresi wajah ketika sedang berpikir ya. Gambar keenam, kalau ini ekspresi wajah yang sedang sakit kepala ya. Wah, hebat teman-teman. Sudah belajar mengenal ekspresi wajah ya. Oh iya, sebentar lagi kita akan merayakan hari Idul Adha ya. Nah, kegiatan apa saja ya teman-teman yang harus kita lakukan agar mendapat pahala dari Allah?
1. Tidak boleh memotong kuku dan memotong rambut bagi orang yang akan berkurban. Yang kedua, lakukan puasa di hari sebelum Idul Adha. Karena untuk tahun ini Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat, berarti kita niatkan puasanya di hari Kamis ya teman-teman. Dan yang ketiga, ketika bangun pagi, kita harus mandi ya teman-teman dan bersiap memakai pakaian muslim yang terbaik. Oh iya teman-teman, disunahkan juga kita tidak perlu sarapan ya. Yang keempat, jika mendengar takbir berkumandang, tandanya kita harus segera pergi ke tanah lapang atau masjid dekat rumah kita untuk berkumpul melaksanakan sholat id. Dan sholat id adalah sebanyak 2 rakaat. Yang kelima, setelah sholat id selesai, bagi teman-teman yang berkurban, segera menyembelih hewan kurbannya. Jangan lupa membaca bismillah. Untuk yang menyembelihnya, tentu saja dilakukan oleh orang dewasa yang berpengalaman ya. Yang keenam, daging hewan kurban ditimbang dengan berat yang sama, lalu dikemas dan siap dibagikan kepada fakir miskin di lingkungan rumah kita. Nah, Ibu Guru ulangi ya kegiatan ketika Idul Adha. Pertama, tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut bagi orang yang akan berkurban. Yang kedua, lakukan puasa 1 hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Yang ketiga, memakai pakaian yang terbaik. Yang keempat, datang ke tanah lapang atau masjid untuk melakukan sholat id berjamaah. Yang kelima, memotong hewan kurban setelah sholat id selesai. Yang keenam, membagikan daging hewan kurban kepada fakir miskin. Wah, menyenangkan sekali ya kegiatan di Hari Raya Idul Adha. Nah, sekarang lihat teman-teman. Ada gambar 2 orang anak yang sedang mengantarkan hewan kurbannya ke masjid. Yuk kita mewarnai gambarnya menggunakan krayon. Warnai bebas sesuai imajinasi teman-teman. Berikan warna favorit ya. Gambarnya sudah Ibu Guru cantumkan di deskripsi. Untuk hasil gambarnya, teman-teman bisa tunjukkan kepada ayah bundanya. Bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Belajar bersama Ibu Guru menyenangkan bukan? Semoga teman-teman semua happy. Alhamdulillah, selesai juga pelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya, dan tetap menjadi anak hebat Indonesia. Tonton video lain di channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.